Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kelas 91. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di jam ketiga yang pembelajaran matematika. Kita akan mulai kegiatan pagi ini dengan berdoa dulu. Bapak minta bantuannya satu anak, Brigita. Bisa pimpin doa? Bisa, Pak. Ya, silakan Brigita. Pak Wandri dan teman-teman, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas pagi yang cerah ini. Bapak, kami akan memulai pelajaran matematika, hendaknya Engkau selalu menyertai kami selama pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Brigita. Baik, Bapak cek dulu kehadiran kalian di partisipan. Ya, nah masih ada yang belum buka kamera. Satu anak boleh dibuka dulu kameranya ya. Oke, sudah pada sarapan belum pagi? Sudah, Pak. Sudah fit ya. Kemarin hujan cuacanya, sekarang kita lihat di luar ini cuacanya udah cerah. Baik, anak-anakku 91, pertemuan hari ini Bapak akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu refleksi. Sekarang kita masuk ke transformasi geometri rotasi. Bapak izin share screen dulu ya. Oke, jadi materi hari ini kita akan masuk lanjutan dari transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi atau kita sebut perputaran. Nah, anak-anakku, hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, ini kita akan menentukan konsep rotasi. Jadi nanti bisa menjelaskan definisi dari rotasi ya. Terus yang kedua, kita bisa menentukan bayangan hasil rotasi di bidang kartesius. Yang ketiga, nah kita akan melukis bayangan tersebut menggunakan GeoGebra. Nah yang keempat, nanti pada tes formatif itu ada masalah kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan selesaikan secara individu. Nah, dari serangkaian tujuan tadi, ini teknik penilaian yang akan Bapak laksanakan, yaitu sikap kalian, nanti observasi Bapak, pengetahuan, dan juga keterampilannya. Kita nanti akan menyelesaikan LKPD, ya, diskusi melalui breakout room, dan di akhir nanti ada tes formatif serta menuliskan sebuah refleksi. Nah, kita mulai dengan pengantar kemarin. Nah, kita sudah belajar ini ya, refleksi. Masih ingat foto yang di samping kanan ini? Foto 2 orang itu, masih ingat? Ya. Yang kiri, ini di samping ini ya, ini ada bayi yang sedang bercermin ya, jaraknya dekat banget. Sedangkan yang di bawah ini bercermin juga tapi jaraknya agak jauh ya. Nah, dari pencerminan kemarin kita belajar ya, ada beberapa sifat. Bisa satu orang bacakan sifat yang pertama yang Bapak kasih bintang? Suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Ya, ini yang pertama yang kita udah pelajari ya. Jadi ukuran dan bentuknya pasti tetap sama ketika dicerminkan. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Ya, ini kita sudah pelajari juga dengan GeoGebra kemarin, pencerminan terhadap titik tertentu. Nah, ini bisa kita lihat jaraknya sama ya antara bayangan dan objek aslinya. Nah, dari konsep sifat pencerminan kita lanjutkan dengan materi kita hari ini. Nah ini adalah materi kita yang ketiga, rotasi. Pernah lihat ini wahana bermain? Nah, ini pasti kita sudah pernah ya coba-coba seperti ini. Ini motivasi kita belajar rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa tahu nanti sifat-sifatnya gitu ya, khususnya nanti ketika arah perputaran. Kira-kira kalau arah perputaran kalian lihat ada berapa arah? Nah, siapa yang bisa? 2, Pak. 2, apa aja? Sesuai jarum jam sama yang nggak sesuai jarum jam itu, Pak. Oh,
Kalau kita lihat sekilas ini bisa seperti kanan atau kiri. Nanti konsepnya kalau udah jam ya bisa dari searah atau berlawanan arah. Oke, makasih Brigita. Nah, di sini Bapak akan munculkan masalah. Nah, perhatikan, Bapak kasih dua benda nih ya. Yang kecil atas ini katakan jam dinding ya. Nah, yang kedua ini sebuah kincir angin nih. Kalian amati, lihat arah perputarannya. Ya, kalian lihat arahnya. Berbeda ya arahnya ya. Pertanyaan pertama nih, nah ketika dirotasi ya, atau ketika berputar nih, apakah bentuk sama ukurannya itu beda, akan berubah benda tersebut? Nggak berubah Pak, nggak berubah. Nggak akan berubah ya. Yang kedua, ke arah mana perputaran jarum detik pada jam? Nah ini lihat, ke arah mana nih? Kanan Pak, kanan. Kanan. Oke, makasih Marifat. Yang ketiga nih, ke arah mana perputaran kincir angin? Coba lihat. Ke arah kiri Pak, kiri. Kiri ya. Jadi ada dua arah yang kita pelajari. Yang pertama ke arah kanan, yang kedua ke arah kiri. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana masalah rotasi ini di dalam pembelajaran kita, khususnya di bidang kartesius. Perhatikan, di sini ada bidang kartesius ya. Bapak sudah buatkan, ada 4 kuadran. Sekarang kita lihat fokusnya kepada titik asal 0,0. Di sini, nah, lihat Mas Bapak. Tadi dari dua benda tadi, Bapak ambil acuan yang kita akan lihat yaitu pada jam. Ya, jam ini kan berputarnya ke kanan. Ya, jadi kalau kalian nanti lihat perputarannya, lihat arahnya. Betul kata Brigita, ada searah, ada juga berlawanan arah. Nah, kalau Bapak munculkan sebuah titik, nah ini ada titiknya, ini ya, titik P ya. Ketika Bapak rotasi, ya, sampai dia ke titik, katakanlah ini Q ya, dari 30,10, ini jadi negatif 10,30, dia rotasi ke arah kiri kan? Lihat, perhatikan terhadap jarum jam ini, arahnya. Kalau Bapak lanjutkan lagi, rotasi lagi, katakanlah ke titik R. Nah, di sini. Nah, jadi di sini di negatif 30, negatif 10. Nah, kalian perhatikan, dua kali rotasi ini, dia arahnya terhadap jarum jam ini. Arahnya kemana? P ke Q ke R. Ke arah kiri. Menurut kalian searah atau berlawanan terhadap jarum jam? Berlawanan. Berlawanan ya. Jadi ke arah kiri kita sebut itu berlawanan arah jarum jam. Pahami ya? Nah, sekarang Bapak mulai lagi dari titik P nih. Nah, tapi arahnya sekarang ke kanan, nak. Katakanlah titik S ya, sini titik S. Di 10, negatif 30, ke arah kanan. Nah, sekarang bisa jawab nih. Terhadap jarum jam tadi, arah kanan, itu searah atau berlawanan arah? Searah. Searah. Ya, pasti searah. Jadi kita bisa ambil definisi kalau dari arah ke kanan, maka itu jarum jamnya searah, gitu ya, ke kanan searah jarum jam. Di sini yang akan kita pelajari rotasinya ada 90 derajat, terus 180 derajat. Tapi yang 90 derajat ini ada dua, nak. Ada positif 90 derajat dan ada negatif 90 derajat, gitu ya. Kalian selesaikan, ada masalah yang Bapak sudah susun dalam LKPD, biar kita berdiskusi bersama. Bapak hantar sampai di sini. Silakan kalian cek di classroom ya. Di situ ada LKPD 2 judulnya rotasi. Waktu 15 menit diskusi kelompok dengan kelompok belajar matematika ya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Baik. Kita buka room diskusinya ya. Oke, Bapak buka roomnya. Sekarang kalian bisa masuk di breakout room. Gimana nih? Ada kendala nggak? Bisa? Wah, ramai kelompoknya ini. Silakan dilanjut ya, Ana ya. Oke, ya. Dia mempengaruhi bentuk dan ukuran. Ya. Perputaran benda. Gimana? Ada kendala nggak? Yes? Belum, Pak. Belum. Belum. Ya. Ini siap presentasi kayaknya nih. Bisa ya? Oke.
Sok dilanjut ya nak ya. Panggil Bapak kalau misalnya ada yang nggak ngerti atau yang nggak bisa ya. Oke. Pak. Oke, Bapak keliling lagi. Coba dipastikan lagi, dicek lagi kalau misalkan ada yang masih belum paham. Susah nggak sih? Enggak ya? Min X min Y. Ya, betul. Jadi tandanya tambahin negatif aja, nggak ada yang diputar-putar. Oke, silakan lanjut ya nak ya. Oke, Bapak keliling lagi. Sudah 15 menit kita diskusi. Perlahan-lahan Bapak ajak kalian langsung masuk ke main utama. Apakah musiknya mengganggu nggak nak? Tidak, Pak. Ya, kita pakai background musik aja ya supaya lebih hidup. Oke, kita akan presentasi dari pemecahan masalah yang kalian sudah diskusikan sama kelompok. Bapak minta satu kelompok, siapa yang mau? Menurut pendapat kelompok kami, rotasi tidak mempengaruhi bentuk dan ukuran benda tersebut. Ya. Menurut pendapat kami juga perubahan yang terjadi pada perputaran adalah bagian titiknya, sisinya, dan letaknya. Ya. Rotasi atau perputaran adalah perputaran benda tanpa merubah bentuk dan ukuran benda. Ada yang mau menanggapi? Kelompok lain bagaimana jawabannya? Sama atau ada yang berbeda? Jawabannya sama, Pak. Oke, makasih kelompoknya Devina. Kelompok yang lain sama atau ada yang berbeda? Beda Pak, saya beda. Bedanya di mana, Marvel? Boleh. Kalau saya itu pengertiannya itu adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu, Pak. Oh, oke. Bisa dilengkapi ya dari jawaban Marvel ya, transformasi geometri yang memindahkan titik objek dengan pusat tertentu. Nah, pusatnya apa sih, Marvel? Pusat yang kita tadi pelajarin? Ini Pak, titik O Pak, 0,0. Ya, bagus banget. Jadi titik pusatnya, titik tertentunya itu ada titik O 0,0 atau titik pusat ya. Jadi bisa dilengkapi ya jawaban dari kelompok Yosa. Silakan. Jadi kan di sini di soalnya itu dengan melihat pada kasus 2 dan hasil diskusi bersama teman sekelompok, silakan selesaikan soal di bawah ini. Gambarkan bayangan titik A 5,2 dan B min 5,3 menggunakan GeoGebra dengan rotasi. Yang pertama 180 derajat dengan pusat rotasi P 0,0 dan yang kedua 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi P 0,0. Nah, jawabannya begini, Pak. Boleh dijelaskan? Ya, Pak. Yang A, yang pertama itu yang rotasi 180 derajat. Kan di sini titiknya itu 5,2. Kalau dilihat dari kasus 2, yang 180 derajat itu yang awalnya X, Y, A aksennya jadi min X min Y. Jadi tinggal ini aja. Jadi tinggal masing-masing ini dikali min 1 jadi 5 kali min 1 jadi min 5. 2, dikali min 1 jadi min 2. Jadi ini titik A aksen yang pertama jadi min 5, min 2. Jadi kita punya kesimpulan. Nah, dari hari ini pembelajaran kita satu orang deh. Tadi sudah dijawab ya. Rotasi itu apa? Rotasi adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Salah satu saja sifat dari rotasi yang kamu terima dari hasil perputaran tadi di GeoGebra. Apa tuh? Tidak merubah bentuk dan ukuran, Pak. Ya, jadi ukuran sama bentuknya itu tidak bisa berubah ya. Kesimpulan pembelajaran ini kita ingatkan lagi ya, Bapak sudah buatkan. Jadi sifat rotasi tadi selain tidak mengalami perubahan ukuran, ya hanya mengalami perubahan posisi saja. Ini yang harus kita ingat ya. Kita sudah dapat rumus ini di masalah 2 ya. Nah, kita bisa memahami materi ini. Silakan cek GCR. Soal yang pertama, ini ada sebuah rapat ya kepengurusan OSIS menggunakan meja bundar ya. Yang soal kedua, ini ada cerita seorang bajak laut ya sedang berburu harta karun. Nah, sang asisten ini membantu bajak laut untuk mendapatkan harta karun. Ya, ini masih ada 8 menit lagi ya. Ya. Setelah kita sudah mencoba secara mandiri mengerjakan pribadi tes formatif yang sudah selesai tadi. Nah, seperti biasa, Bapak minta ekspresi kalian pembelajaran hari ini melalui Padlet. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini?
Sebagian bilang seru, ini benar ya, seru ya. Sebagian sudah Bapak tampilkan hasil refleksi pembelajaran hari ini. Bapak kembali lagi ke slide yang pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir kita sudah selesai. Sampai tadi Pak Wandri mengingatkan untuk LKPD-nya jangan lupa diterbitin dan di-upload dengan dokumentasi ya. Pimpin doa, ada yang bersedia? Pimpin doa. Oh boleh, ya silakan. Teman-teman dan semuanya, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam pelajaran matematika hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan pelajaran. Lindungilah dan berkatilah kami dalam pelajaran setelah ini supaya berjalan dengan lancar dan berguna bagi masa depan kami semua ya Tuhan. Amin. Thank you 91. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.